Gimana Ada Ustaz? satu lagi bang, satu lagi yang saya tanyakan bang, boleh? Begini bang, apa tanggapan dari Muslim tentang ketika melihat ini tentang perkawinan sejenis ini? Ini yang saya anukan, karena banyak yang saya lihat itu di YouTube atau di TikTok itu perkawinan sejenis itu banyak yang terjadi di gereja-gereja. Makanya di situ hati saya mulai saya kurang yakin begitu. Kok ada yang bisa seperti itu? Maksudnya kan secara logika kayak tidak masuk akal. Kok sesama jenis itu bisa menikah begitu? Ya Baru tidak yang masuk akal yang lah Bang. dinikahkan lagi, ini para pendeta-pendeta ini. Iya. Kan tidak masuk akal itu. Maksud menurut saya yang Iya. mungkin masih mencari, ya mencari kebenaran, bahasa kasarnya begitu. Ya itu tidak Tanggapan masuk Muslim akal bagaimana? lah Bang. Itulah tidak masuk akal. Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati? Kenapa gereja-gereja sekarang itu memberkati tentang pernikahan sesama jenis? Karena gereja ini kan cuma yang penting uang. Ketika ada uang maka kamu diberkati. Tapi kalau menurut syariat agama itu tidak boleh. Mana ada lelaki dengan lelaki bisa saling nikah? Mana ada perempuan dengan perempuan bisa saling nikah? Bahkan kemarin di gereja satu meresmikan pernikahan antara laki-laki dengan binatang. Ada laki-laki nikah sama babi. Viral itu kemarin Bang. Nah ini pemikiran Anda mulai terbuka. Apakah benar ini ajaran agama? Coba. Ya itu yang tidak masuk di akal saya bang. Nah itu bukan. Kalau seandainya di Islam Bang, kalau ada masjid yang meresmikan begitu, oh lama sudah ditegaskan itu. Karena kalau berbicara agama berlandaskan dalil Bang, bukan berlandaskan suka-suka. Karena Kristen itu bukanlah agama, melainkan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen bukan agama, makanya tidak ada syariat di situ. Makanya Kristen tidak ada syariat. Jadi menjelaskan agama sesuai selera masing-masing. Buktikan saja Bang. Abang bertanya kepada satu Kristen, setelah itu pertanyaan yang sama abang tanya kepada Kristen yang lain, pasti jawaban berbeda-beda. Menjelaskan sesuai selera. Tetapi kalau Anda bertanya kepada Islam, maka Islam akan menjelaskan tetap sama. Karena Islam menjelaskan berlandaskan dalil. Begitu. Karena Islam itu kami dididik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Apabila saya memberikan penjelasan tentang Islam atau tentang agama lain salah, maka saya akan ditegur. Begitu. Karena Islam kalau berdiskusi, itu secara langsung dia telah mewakili seluruh Islam yang ada di dunia itu. Jadi ketika dia menyampaikan kebenaran Islam yang salah, maka dia akan ditegur oleh saudara-saudara Muslim yang lain itu. Karena Muslim itu bagaikan satu tubuh. Jika satu salah, maka semua akan menegur dia. Jika satu sakit, maka semua akan sakit. Makanya kami orang Islam itu, kalau tidak tahu kami bilang tidak tahu. Kalau tahu kami bilang tahu. Begitu. Maka contoh tadi ketika ada yang bertanya, kenapa di dalam Islam mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, terus siapa? Nah itu tanya kepada saya bilang saya tidak tahu. Karena Al-Quran cuma mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Siapakah orang yang diserupakan itu? Itu saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi banyak kenapa orang lain mengatakan itu Yudas, karena itu dijelaskan dalam Bible. Karena di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu harus dikutus dan seluruh bangsa mengatakan amin. Kutanya sama abang, di antara 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Yudas pengkhianat dia. Nah itu, karena di Ulangan itu di perjanjian lama mengatakan orang yang menerima suap itu wajib, orang yang menerima suap itu harus dikutuk dan seluruh bangsa mengatakan amin. Pakai akal kita. Siapa yang menerima suap di 12 murid Yesus? Yudas Iskariot. Berarti yang terkutuk contohnya begini bang. Anda mau memuliakan Yesus atau tidak? Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Coba. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan Yesus ini?
Kalau menurut abang, Muliakan. dimuliakan. Oke. Saya memuliakan Yesus, Anda juga memuliakan Yesus. Islam memuliakan Yesus, Kristen memuliakan Yesus. Kita buktikan pakai data. Di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tetapi di dalam Bible, dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Dikatakan seperti ini. Coba Anda baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, kutanya sama Anda dulu. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Yang Anda tahu? Pasti Yesus kan? Yesus. Nah, berarti kutuk itu mulia atau hina? Hina. Hina. Berarti siapa yang menghinakan Yesus di sini? Sementara dalam Al-Quran itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam Islam yang terkutuk setan. Di dalam Kristen yang terkutuk adalah Tuhan. Jangan-jangan tuh setannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen. Konsekuensi yang Anda terima harus itu. Begitu Pak. Nah inilah surat Paulus Galatia itu. Kenapa Kristen itu menuhankan Yesus? Karena mereka mengikuti Paulus. Karena Roma 14:9, ya Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Paham di sini Bang? Pusing. Pusing ya sudah asyhadu. Pusing.